Persepsi seseorang di dalam memandang sesuatu atau menyerap sesuatu itu mempengaruhi konsepsinya dalam menyelesaikan segala sesuatu. Persepsi bukanlah penerimaan isyarat secara pasif, tetapi dibentuk lewat pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian. Dan persepsi inilah yang sebenarnya perlu dibangun berdasarkan keyakinan seseorang. Karena tanpa persepsi yang benar, kita tidak akan menemukan konsepsi yang benar pula. Dan persepsi ini adalah ajang atau singgasana di mana iman atau keyakinan kita itu tinggal. Bila keyakinan kita itu kuat, maka persepsi kita pun akan terbentuk berdasarkan keyakinan yang kuat itu. Di dalam percaya kita kepada Tuhan, tentu saja persepsi menempati tempat yang sangat penting di dalam membangun seseorang menjalani kehidupan. Karenanya ketika seseorang misalnya mengalami kelelahan, berjalan, tertatih-tatih dan tidak sanggup lagi, merasa bahwa dia tidak dapat memikul beban yang begitu berat. Dia merasa sudah kehilangan daya dan dia sudah merasa bahwa sudah habis segala upaya dan energinya. Maka pada saat itu persepsi akan menjadi sesuatu kekuatan yang tentu saja persepsi yang dikuatkan oleh iman. Yaitu segala kelelahannya, segala macam kepedihannya, segala macam ketidaksanggupannya itu dapat dipandang tidak sekedar sebagai sebuah keputusasaan, tapi justru jalan awal asa, jalan awal pengharapan yang ada di depan sana, dan ini berkaitan dengan persepsinya. Karenanya mari kita mau belajar hari ini agar kita boleh memiliki persepsi yang berangkat dari pola pikir yang jernih. Karena dengan pola pikir yang jernih, maka akan terjadi pola hidup yang pulih. Jernih, pangkal, pulih. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari satu ayat di Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Dibacakan dari versi Alkitab yang terbuka. Sebab melalui anugerah yang telah diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, supaya jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang ia harus pikirkan. Tetapi masing-masing berpikirlah dengan penilaian yang jernih, sesuai ukuran iman yang Allah telah berikan. Kitab Roma adalah sebuah kitab yang syarat dengan pengajaran-pengajaran yang cukup berat dan tidak mudah dipahami, mulai dari pasal 1 sampai 11. Namun, Rasul Paulus menyudahi pengajaran atau pembelajaran tentang doktrin itu dengan menenangkan mereka, para penerima ajaran itu. Untuk apa? Untuk supaya berpikir menurut ukuran iman. Dan dikatakan di dalam versi Alkitab yang terbuka, berpikirlah dengan penilaian yang jernih sesuai ukuran iman yang Tuhan berikan. Inilah yang sebenarnya dimaksud oleh Rasul Paulus ketika pikiran kita sudah begitu banyak, ada hal yang kita tidak mengerti, mungkin membingungkan, bahkan melampaui apa yang kita bisa cerna atau kaji dalam hidup kita. Patutlah kita untuk mempunyai pikiran dengan penilaian yang jernih. Ini yang dimaksudkan sebagai sebuah persepsi. Persepsi yang jernih. Yang itu asalnya dari anugerah Tuhan. Ini yang harus digarisbawahi. Bahwa kemampuan kita berpikir jernih itu hanya bisa terjadi kalau Tuhan membersihkan pikiran kita. Karena itu kita perlu cuci otak, saudara. Cuci otak artinya apa? Dibersihkan pikiran kita oleh Tuhan, dan ini doa kita yang harus kita panjatkan. Tuhan, murnikanlah pikiranku, bersihkanlah pikiranku dari pikiran-pikiran buruk, dari pikiran-pikiran negatif, dari pikiran-pikiran yang menyesatkan, pikiran-pikiran kebohongan yang belum tentu benar dan kita pegang sebagai sebuah kebenaran. Pikiran yang jernih dan yang sudah dibersihkan oleh Tuhan, inilah yang akan membentuk persepsi kita juga menjadi jernih. Dan pikiran inilah yang dikatakan melalui anugerah yang Tuhan sudah berikan. Paulus mengatakan, aku berkata kepada setiap orang supaya jangan pikir hal yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Kita seringkali ketika
rumit pikiran kita, punya banyak masalah, menjadi overthinking, dan overnya itu begitu membludak, meluap begitu rupa. Hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan terus. Hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawab kita untuk memikirkannya, kita pikirkan. Jangan buang-buang energi berpikir untuk hal yang tidak perlu kita pikirkan. Karena justru pikiran yang jernih adalah pikiran yang menurut ukuran iman. Pikiran yang jernih adalah pikiran yang dibersihkan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa memilih dan memilah apa yang patut kita pikirkan. Yang memang tidak penting ya jangan dipikirkan. Yang memang tidak membangun ya sudahlah, jangan pikirkan. Lebih baik doakan dan serahkan kepada Tuhan yang Maha Tahu. Kalau kita sudah buntu pikiran kita, minta Tuhan bersihkan pikiran saya supaya ada jalan keluar. Tidak buntu lagi. Dan pasti tidak akan buntu kalau Tuhan yang membantu. Dan bukan saja pikiran yang jernih yang dimaksudkan oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 3 ini. Tapi juga hati yang bening. Kenapa dikatakan anugerah yang diberikan kepada Rasul Paulus yang membuat dia tidak berpikir hal-hal yang lebih tinggi dan berpikir dengan penilaian yang jernih sesuai ukuran iman? Jangan lupa ketika Rasul Paulus bicara soal iman, dia bicara soal hubungan dengan Tuhan. Dia bicara soal keyakinan yang berarti ada di dalam Tuhan, en Kristo. Sebuah istilah yang sering digunakan Rasul Paulus untuk mengaitkan kehidupan iman yang konkret, yaitu hidup di dalam Tuhan. Bukan iman percaya seolah-olah confidence yang kita bangun berdasarkan persepsi kita sendiri dengan kekuatan kita. Bukan. Tapi sebuah pandangan yang berangkat dari kekuatan Tuhan. Dari keyakinan bahwa Tuhan lebih kuat dari hidup kita. Tuhan lebih dahsyat. Disinilah hati yang bening akan makin terus-menerus dia bertumbuh. Dan hati yang bening mengusir segala pening. Tapi hati yang bening bagaimana cara mendapatkannya? Hening bersama Tuhan. Ini yang tiap hari kita perlu lakukan. Dan kalau hati yang bening sembari hening bersama dengan Tuhan, maka ini menjadi hal kedua yang membentuk persepsi kita. Dan hanya dengan pikiran yang jernih yang sudah dibersihkan oleh Tuhan, serta hati yang bening sembari hening bersama Tuhan, karena memang hanya dekat Tuhan saja kita bisa tenang, dan hati kita bisa menjadi bening dan mengusir segala macam pening, tidak ada lagi pusing kepala, maka kita akan melihat jalan yang tertati-tati dan melelahkan hidup kita. Itu ujungnya adalah kepulihan. Jalan tertati akan menuju pulih. Jalan tertati bukan jalan buntu. Jalan tertati bukan akhir dari sebuah perjalanan, tapi bagian dari perjalanan yang kita perlu lalui. Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana kalau saya jatuh lagi? Kekuatan dari diri sendiri akan membuat kita jatuh lagi dan jatuh lagi. Tapi kekuatan yang dari Tuhan akan membuat kita terbangun dan terbangun lagi. Karena itu saat engkau sedang tertatih hari ini, ingat ujungnya pulih, tapi rahasianya pilih pikiran yang jernih, yang dibersihkan oleh Tuhan, hati yang bening untuk hening bersama dengan Tuhan selalu. Tuhan mengasihi kita sekalian, ayo jernihkan pikiran supaya pulih itu dapat terjadi dalam hidupmu senantiasa. Tuhan mengasihi kita sekalian, selamat berjalan bersama dengan Dia. Amin.